Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya. perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Putulia Pidani dengan NIM 2316011018 dan teman saya Kene Devan Putra dengan NIM 23160111028. saya Ikuto Bertadipa dengan NIM 2316011011. Saya Gede Aryawan Kacita dengan NIM 2360111001. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang teknik dasar sepak takraw yaitu heading dengan judul pengembangan video pembelajaran teknik dasar sepak takraw heading berbasis pedagogi olahraga. Nah, ada pula tujuan pembelajaran video ini. Yang pertama, mampu memahami pengertian heading dalam sepak takraw. Yang kedua, mengutamakan fungsi dan manfaat dalam permainan sepak takraw. Yang ketiga, mempraktekkan teknik heading dengan benar. Yang keempat, melakukan latihan heading secara sederhana, mulai dari yang sederhana hingga permainan sederhana. Dan yang terakhir, mampu mengevaluasi keberhasilan gerakan heading. Saksikan di next video. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep teknik heading, yang dimana heading atau sundulan adalah teknik memainkan bola menggunakan kepala, khususnya bagian dahi, untuk mengontrol, mengoper, menerima, maupun mengembalikan bola dalam permainan sepak takraw. Teknik heading merupakan salah satu teknik dasar yang sangat penting karena bola sering datang pada ketinggian kepala sehingga pemain harus mampu mengontrol dan mengarahkan bola dengan baik menggunakan sundulan. Selanjutnya, ada fungsi heading dalam sepak takraw. Yang pertama, menerima bola yang datang dari lawan. Yang kedua, mengontrol bola agar tetap berada dalam permainan. Yang ketiga, mengumpan bola kepada rekan satu tim. Yang keempat, mengarahkan bola ke area lawan. Yang kelima, mendukung proses serangan maupun pertahanan. Nah, yang selanjutnya, kesalahan umum saat melakukan heading. Yang pertama, mata tidak fokus pada bola. Yang kedua, menggunakan ubun-ubun atau bagian samping kepala. Yang ketiga, posisi tubuh tidak seimbang. Yang keempat, leher terlalu kaku atau terlalu lemas. Yang kelima, tidak mengikuti arah datangnya bola. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan teknik heading. Nah, yang pertama, sikap awal. Pada sikap awal, kaki dibuka selebar bahu. Selanjutnya, lutut sedikit ditekuk. Lalu, pandangan fokus pada arah datangnya bola. Usahakan nanti perkenanya di bagian dalam. Selanjutnya, pada saat melakukan sundulan, tangan berada di samping tubuh untuk menjaga keseimbangan. Nah, yang kedua, pelaksanaan gerakan. Pada saat bola mendekat, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, pandangan fokus ke arah bola. Yang kedua, badan disesuaikan dengan arah datangnya bola. Misalnya dari sini kita sesuaikan dengan bola yang akan datang. Lalu kita menyundul. Yang ketiga yaitu perkenaannya di dahi bagian kepala. Yang keempat, sedikit dorong kepala ke depan menggunakan otot leher. Nah, yang kelima, sundul sesuai arah yang kita inginkan. Misalnya kita mau mengarahkan ke sana. Nah, yang ketiga yaitu ketika parkir. Setelah bola tersundul, yang harus dilakukan, posisi tubuh harus seimbang. Lalu pandangan mengikuti arahnya bola dan bersiap untuk menerima gerakan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pembelajaran. Jadi yang pertama ada pemanasan. Jadi sebelum kita melakukan latihan heading, langkah baiknya kita melakukan pemanasan agar terhindar dari risiko cedera. Jadi untuk pemanasan ada dua,
pemanasan umum dan pemanasan khusus. Latihan yang kedua adalah latihan gerakan tanpa bola atau sedu. Jadi langkah pertama kita berdiri tegak dan mempraktikkan sundulan tanpa bola dan fokus pada gerakan leher dan keseimbangan tubuh. Dilakukan sebanyak 10 hingga 15 kali. Yang ketiga, latihan individu menggunakan bola. Jadi yang pertama, bola dilempar ke atas kepala sendiri. Yang kedua, bola disundul. Yang ketiga, fokus sundul pada dahi dan tetap berada di atas kepala. Dilakukan sebanyak 10 kali berturut-turut. Yang keempat adalah latihan berpasangan. Jadi peserta melakukan melempar bola. Kedua, pasangan melakukan heading kepada pelempar dan jarak kurang lebih 2-3 meter. Nah, latihan ini bertujuan untuk melatih koordinasi mata, kepala, dan keseimbangan. Jadi ini melakukan sebanyak 3 set dan di 1 set masing-masing 10 menit. Baik, yang kelima adalah latihan berkelompok. Jadi latihannya bisa membentuk lingkaran. Nanti untuk peserta melakukan heading secara wajib, secara bergantian. Dan tujuan latihan ini untuk melatih koordinasi atau kerjasama, keseimbangan, dan keseimbangan. Dan yang terakhir adalah permainan sederhana. Jadi setelah mempelajari teknik dasar, kita langsung mencoba permainan sederhana. Jadi untuk aturannya 2 lawan 2 dan diusahakan
dilakukan heading ke lawan 5 kali, dan siapa yang terlama dalam menyundul itulah pemenangnya. Nah, untuk latihan ini bertujuan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan dalam permainan sepak takraw dan melatih kerjasama tim. Nah, selanjutnya ada pula evaluasi pembelajaran dalam video ini. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, dapat digunakan instrumen penilaian sederhana. Nah, di sini saya dan teman-teman akan sedikit menjelaskan instrumen penilaian dalam teknik dasar heading dalam sepak takraw. Nah, pada fase awal terdapat 4 indikator yang diamati. Yang pertama, peserta didik berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, lutut sedikit ditekuk. Dan yang ketiga, fokus pandangan terhadap datangnya bola. Dan yang terakhir, kedua tangan dibuka dan berada di sebelah tubuh untuk menjaga keseimbangan saat bersiap melakukan teknik heading. Selanjutnya, pada sikap pelaksanaan. Terdapat 5 indikator penilaian. Yang pertama itu peserta didik mampu mengondisikan pandangan pada arah datangnya bola. Yang kedua itu tubuh bergerak menyesuaikan arah datangnya bola. Yang ketiga menggunakan bagian dari sebagian titik kontak dengan bola. Keempat, kepala didorong ke arah datangnya bola dengan bantuan kekuatan otot leher. Yang kelima, bola dapat disundul dengan tepat sesuai dengan arah datangnya bola. Kemudian pada sikap akhir terdapat 3 indikator yang dinilai. Nah, yang pertama, tubuh tetap seimbang setelah bola berhasil disundul. Nah, yang kedua, pandangan mata mengikuti arah pergerakan bola. Yang ketiga, peserta didik kembali posisi siap untuk melakukan gerakan berikutnya. Untuk rubrik penilaian, skor 4 diberikan apabila seluruh indikator pada setiap aspek dapat dilakukan dengan sangat baik dan benar. Skor 3 diberikan jika sebagian besar indikator sudah dilakukan dengan baik. Dan skor 2 diberikan apabila hanya beberapa indikator yang terpenuhi dan hanya beberapa indikator gerakan masih kurang sempurna. Sedangkan skor 1 diberikan apabila peserta didik hanya memenuhi sedikit indikator atau belum mampu melakukan gerakan dengan benar. Nah, instrumen penilaian ini digunakan untuk mengamati dan menilai kemampuan peserta didik saat melakukan teknik dasar heading dalam sepak takraw dengan 3 fase gerakan. Yang pertama yaitu sikap awal, yang kedua sikap pelaksanaan, dan yang terakhir sikap akhir. Nah, setiap indikator dinilai menggunakan skala 1 sampai dengan 4, yang dimana skor 4 menunjukkan kategori sangat baik dan skor 1 menunjukkan kategori kurang. Nah, demikian video pembelajaran teknik dasar heading dalam sepak takraw. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik heading dalam sepak takraw ini sangat penting untuk mengontrol, mengoper, dan mempertahankan bola dalam permainan sepak takraw. Dengan latihan yang teratur dan bertahap, kemampuan heading dalam sepak takraw akan semakin baik dan dapat diterapkan secara efektif dalam permainan. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tetap jaga semangat untuk latihan dan jaga sportivitas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan Salam harmoni. salam olahraga. Jaya.